Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat sebuah video bagaimana menampilkan data dari file XML menggunakan PHP. Di sini saya sudah membuat source code-nya. Di sini saya membuat file dengan nama buku, membuat file XML dengan nama buku. Nah, pada tag data buku ini merupakan sebuah root elemen yang menyimpan semua elemen-elemen data buku. Kemudian pada tag buku ini dia merupakan anak dari data buku yang memiliki beberapa atribut seperti judul, penerbit, penulis, sinopsis, dan rating, dan juga tahun yang hanya ada pada buku kedua. Kita masuk ke file PHP-nya. Pada baris kedua di sini dia memeriksa terlebih dahulu apakah dia merupakan kelas, apakah ada kelas simple XML elemen. Kemudian di sini dia membaca file XML dengan nama buku yang telah dibuat tadi, yang ditampung di dalam variabel konteks XML. Kemudian di sini kita membuat objek simple XML elemen yang ditampung di dalam variabel XML. Di sini kita mengakses data yang ada di dalam file XML dengan tag elemen buku dengan indeksnya merupakan 0, sebagaimana kita ketahui bahwa indeks itu dimulai dari 0 dan seterusnya. Kemudian kita mengakses atribut judulnya. Nah, jika kita ingin mengambil penulis buku kedua, kita menuliskan dulu elemennya dengan indeks 1, kemudian menuliskan penulisnya. Langsung saja kita lihat hasilnya dulu. Nah, di sini judul pada buku pertama yaitu dasar pemrograman Ajax. Kita lihat di file XML-nya. Nah, ini merupakan judul dari buku pertama. Ini judulnya yaitu dasar pemrograman Ajax. Sudah benar ya. Kemudian kita mengambil penulis pada buku kedua yaitu T10 Jetnika. Kita lihat file XML-nya buku kedua dengan penulis T10 Jetnika. Oke, sudah benar. Kita kembali ke file PHP-nya. Nah, di sini kita melakukan perulangan for each dengan melalui semua elemen-elemen untuk menampilkan semua elemen-elemen pada data buku termasuk atributnya. Dan di sini dan pada baris terakhir itu dia memberikan informasi class is not exist jika kelas simple XML elemennya tidak ada. Kita masuk pada latihan kedua.
Yang pertama kita membuat file create XML PHP. Di sini inti dari source code di sini kita akan membuat sebuah file XML menggunakan file PHP. Nah, pada baris kedua, di sini kita membuat objek DOM dokumen dengan versi XML 1.0. Kemudian pada baris pada baris ketiga, kita membuat elemen root dengan nama induk. Kemudian baris selanjutnya, kita membuat elemen anak. Dengan nama anak dengan menambahkan anak pertama ke dalamnya. Nah, begitupun pada baris di sini kita langsung coba latihan kedua dengan nama create XML. Oke, langsung kita kembali ke secara otomatis dia akan membuat file baru dengan file baru XML dengan nama coba, sesuai dengan di sini ya. Kemudian kita masuk ke file add XML. Oke, kita jalankan dulu untuk melihat hasilnya. XML. Oke, setelah itu kita lihat hasilnya. Nah, dia akan menambahkan satu anak lagi dengan nama anak ketiga. Kemudian pada file kedua kita membuat file dengan nama tambah.php. Di sini kita memberikan title XML, kita membuat tabel dengan border 0 dan membuat form. Nah, action ini maksudnya dia akan mengarah ke file insert.php. Form ini menggunakan metode post. Di sini ada 2 kolom, yaitu nama elemen dan juga value elemen. Nah, di sini terdapat 2 button, yaitu submit dan reset. Kita lihat hasilnya seperti ini. Kita masuk ke insert. Sama seperti pada file sebelumnya, di sini kita membuat objek DOM dokumen terlebih dahulu, kemudian kita memuat file yang telah ada, yaitu dengan nama sampel XML. Kemudian di sini kita mengambil nilai dari formulir dengan metode post. Di sini kita mengakses elemen root dari dokumen XML. Di sini kita membuat elemen baru dengan nama yang diambil dari formulir. Kemudian kita menambahkan elemen baru ke dalam elemen root. Di sini kita membuat teks baru dari nilai formulir dan menambahkannya ke dalam elemen baru. Dan kita menyimpan dokumen XML yang telah dibuat ke dalam file sampel. Hierarchy 3.
kita submit. Nah, maka dia akan bertambah anak elemennya itu Hera dengan teks 3 seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu pada latihan ketiga. Kita masuk pada latihan keempat. Di sini saya membuat dua file yang bernama Node, yang satunya menggunakan PHP dan yang satunya XML. Pada file XML ini, pada baris pertama dia mendeklarasikan dulu versinya, yaitu 1.0, dan dia ini independen atau berdiri sendiri. Pada tag node ini dia merupakan elemen utama yang memiliki elemen-elemen lagi di dalamnya, yaitu elemen to, from, heading, dan message. Pada file PHP-nya di sini kita mendefinisikan script JavaScript yang mengandung dua fungsi, yaitu load XML dan juga get message. Nah, pada variabel XML dot ini digunakan untuk menyimpan dokumen XML yang akan dimuat dan diproses. Pada fungsi load XML, di sini kita menggunakan window ActiveX object untuk memeriksa apakah browser merupakan Internet Explorer, dan juga di sini kita membuat XML doc untuk memuat dokumen XML. Dan di sini kita memuat file yang telah dibuat. Kemudian pada baris ini di sini kita menampilkan pesan kesalahan jika browser tidak kompatibel. Pada fungsi get message, di sini kita menggunakan elemen ID untuk mengakses elemen HTML dan mengubah isi HTML dari elemen tersebut. Dari elemennya kita di sini mengambil berdasarkan indeksnya. Di sini kita mendapatkan nilai dari elemen XML. Elemen-elemen yang diambil itu merupakan to, from, heading, dan message. Kemudian di sini kita membuat elemen HTML untuk menampilkan pesan. Di sini kita menggunakan variabel onload untuk memanggil fungsi load XML saat halaman dimuat. Kemudian kita membuat elemen HTML untuk menampilkan pesan yang akan diambil dari dokumen XML. Kita masuk pada latihan kelima. Di sini ada 4 file. Ada 2 file XML dan juga ada 2 file XSL. Ini untuk file contoh namespace.xml dan ini untuk file data.xml-nya. Tag orang ini merupakan elemen utama yang menyimpan elemen-elemen lagi di dalamnya, seperti mahasiswa. Mahasiswa ini dia memiliki lagi elemen atau informasi berupa name dan nama.
Atributnya itu ada angkatan dan juga kelas. Begitu pula pada data mahasiswa kedua. Kemudian ini merupakan stylenya. Style di sini kita akan menerapkan style ke dalam data XML dengan menggunakan kode seperti ini. Langsung saja kita cetak. Latihan kelima. Nah, hasilnya dia seperti ini. Kita masuk pada latihan ke-6. Di sini saya membuat 6 style dan membuat file dengan nama data mhs.xml pada baris pertama dan pada baris pertama ini merupakan pendeklarasian XML dan menunjukkan versi XML yang digunakan yaitu 1.0. Nah, tag orang ini dia merupakan elemen utama yang membungkus seluruh elemen-elemen yang ada di dalamnya. Pada data mahasiswa pertama ini dia berisi lagi tentang informasi dan atribut angkatan dan juga atribut kelas. Dan ada lagi elemen-elemen di dalamnya yaitu teman. Begitu pula pada data mahasiswa kedua. Di sini ada beberapa style. Dari style yang pertama, ini style kedua, ini style ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, pada tugas itu menampilkan mahasiswa yang memiliki NIM 1111 dan 1112, yaitu bernama Sisanti dan Susilo. Ini merupakan programnya. Kita langsung saja lihat hasilnya terlebih dahulu. Ini merupakan style untuk menampilkan mahasiswa dengan NIM 1111 dan NIM 1112. Langsung saja kita lihat hasilnya. Hasilnya itu seperti ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya terapkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.